Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan namahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah tarwih yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pada malam hari ini, malam ke-13 di bulan suci Ramadan, sebelum saya menyampaikan materi, maka saya akan mengangkat sebuah kisah, di mana kisah itu yang berhubungan dengan umur dan perbuatan kita selama ini. Ada seorang raja berkata kepada seorang kakek, "Wahai kakek, umurnya berapa?" Yang ditanyakan, "Pak, ibu, umur bukan pangkat dan jabatanmu, bukan hartamu, tapi umur yang ditanya." Kakek menjawab, "Wahai raja, umur saya baru 10 tahun. Pertanyaan yang kedua dan yang ketiga sama, cuma jawaban yang berbeda. Jawaban yang berbeda yang ketiga adalah kakek menjelaskan, "Wahai raja, umur saya yang sesungguhnya adalah 70 tahun. Kenapa saya mengatakan 10 tahun? 60 tahun yang lalu, wahai raja, bukan umurku. Karena itu saya pakai untuk berbuat maksiat. Nanti 10 tahun terakhir, itulah umurku. Karena saya kembali kepada Allah. Innahu huwat tawwabur rahim." Jadi kalau ada di antara hamba Allah dan umat Muhammad yang tidak pernah berpikir tentang dosanya, tidak pernah introspeksi diri, bahkan tidak pernah mengakui dirinya berbuat maksiat, maka di dalam kitab Minhajul Mutta'allin menjelaskan alamatus saqawati arba'ah, tanda-tanda orang celaka masuk dalam kategori 4 golongan. Yang pertama, nisyanu dzunubil madiyah wa hiya 'indallahi mahfuzah. Tidak mengingat dosa-dosa yang telah berlalu, padahal dosanya tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang kakek yang baru tadi ditanya seorang raja, maka itu tidak termasuk orang yang celaka di hadapan Allah, karena dia mampu mengintrospeksi dirinya dan berbuat yang terbaik di hadapan Allah dan Rasulnya, sampai dia kembali kepada jalan yang benar. Kalau ada di antara hamba Allah dan umat Muhammad dan tidak mau mengakui dirinya, bahkan dia menganggap dirinya suci,
bahkan dia menganggap dirinya mulia, lalu penuh dengan perbuatan maksiat. Maka itulah yang dimaksud tadi, orang yang celaka di hadapan Allah dan juga celaka di hadapan Rasulullah. Mudah-mudahan jamaah Masjid Sultan Alauddin ini tidak termasuk kita. Amin. Yang kedua, tanda-tanda orang yang celaka adalah wa dzikrul hasanatil madiyah aqbilat amruddat, selalu menyebut-nyebut kebaikan yang telah diperbuat, padahal tidak ada yang bisa tahu apakah kebaikan kita selama ini diterima oleh Allah ataupun ditolak. Pertanyaan, adakah yang bisa menjamin bapak dan ibu di malam ke-13 ini pemberian kita selama ini dijamin diterima oleh Allah ataupun ditolak? Jawabannya, tidak ada yang bisa menjawab. Kenapa? Karena pemberian itu lewat dari hati dan keikhlasanmu, bukan lewat dari dilihat oleh orang lain. Berapa banyak engkau sedekahkan kepada orang lain, tapi yang keluar dari mulutmu adalah mencerita kebaikanmu terhadap orang lain. Bukankah ajaran Islam mengajarkan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah terhadap orang lain, karena kebaikan itu kembali kepada dirimu. Oleh karena janganlah pernah kita menceritakan kebaikan kita terhadap orang lain, sebab kita tidak bisa tahu apakah diterima kebaikan kita oleh Allah ataupun ditolak. Karena yang bisa tahu hanyalah Allah dan Rasulnya. Makanya orang tasawuf mengatakan lewat dari hatimu, pada cengi hatimu, pada cengi roh niatmu, kedudukanmu kau harus perbaiki. Kalau itu sudah bagus, insya Allah la raiba fi, itu tidak ada keraguan di dalamnya. Dan yakin bahwa kita tidak termasuk orang yang menceritakan kebaikan kita terhadap orang lain. Tetapi apabila kita merasa, maka hentikanlah supaya kita tidak termasuk orang yang celaka dalam kitab tadi ini. Yang ketiga, wa ila man dunahu fid dunya, memandang harta orang lain dalam soal dunia lebih unggul. Ada perbandingan harta nilai. Ada selalu membandingkan nilainya harta atau rezeki yang didapatkan oleh keluarganya dibanding dengan orang lain. Selalu membandingkan. Contoh, kalau misalnya seorang PNS mungkin sama-sama pegawai negeri, tapi istrinya berkata, "Bapak, masa nak kalah kau itu? Nah sama-sama juga pegawai negeri, golonganmu pun juga sama." Ini namanya membandingkan nilai yang didapatkan oleh suami dengan orang lain. Itu tidak boleh. Karena agama pun menjelaskan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukurilah apa yang Allah berikan kepadamu ketika engkau ingkar terhadap nikmat Allah, dan Allah akan memberikan siksaan atau azabnya yang sangat pedih. Jadi oleh karena itu, alangkah baiknya kalau kita mensyukuri ibu, bapak, apa yang telah kita dapatkan atau Allah berikan kepada kita lewat dari rezeki suami atau lewat rezeki dari istri dan anak, termasuk orang lain yang memberikan dengan halalan thayyibah, dengan baik, tapi tidak pernah membandingkan nilai kita dengan orang lain. Kalaupun kita merasa diri kita selalu membandingkan, hentikan itu. Kenapa? Nanti kita termasuk orang yang celaka di hadapan Allah dan Rasulnya. Dan yang terakhir, wa ila man dunahu fid din, memandang remeh orang lain dalam soal agama.
Jadi kita tidak boleh, Pak Ibu, menganggap kecil orang lain. Sekalipun di luar sana mungkin tidak kelihatan sholatnya, tapi kita ini tiap hari datang di masjid, tapi dianggap tidak punya arti apa-apa orang yang tidak beragama kepada Allah misalnya. Itu tidak boleh kita anggap kecil dan remeh orang lain. Karena Al-Quran pun menjelaskan, la yaskharu qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Janganlah pernah engkau menganggap remeh orang lain. Boleh jadi ya engkau remehkan jauh lebih hebat daripada kita. Maka falsafat Bugis Makassar selalu kita pegang sebagai referensi, sebagai pedoman. Ada namanya sipaka tahu, ada namanya sipaka ingat, dan sipaka lebih. Kalau falsafah dan prinsip ini kita pedomani dalam hidup, insya Allah kita akan selamat. Dega atau susah, dega tahu menjadi dirinya menjadi susah. Kenapa? Karena merasa dipaka lebih, cek ditahu. Jadi oleh karena itu, itulah ajaran Islam mengajarkan kepada kita bagaimana bersikap toleran dengan baik, tetapi tidak menganggap kecil orang lain dalam soal agama. Itu tanda-tanda celaka yang keempat. Tetapi apabila kita merasa diri kita, maka janganlah kita berbuat seperti itu. Cukuplah kita bersyukur kepada Allah dan Rasulnya bahwa Allah memberikan yang terbaik untuk hidup kita ini dan anak dan keluarga. Tetapi orang lain pun bisa diajak dengan baik, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang dewasa, dengan bersikap sehingga orang tertarik untuk masuk di dalamnya. Itulah bahasa agama dalam bahasa persuasif, dalam pendekatan perspektif agama. Itulah yang saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Ada satu informasi yang mau saya sampaikan, tapi saya tidak tahu nanti ini masuk di kategori mana ini bahasa ini. Apakah masuk di kategori celaka 1, 2, 3, 4? Tetapi nanti Ibu yang menganalisa. Hanya saya memberikan faktanya bahwa di KUA saya berulang-ulang sampaikan itu. Kemarin ada warga Kecamatan Rapocini datang mau menikah tanggal 7 April. Ini bulan puasa loh. Tapi berkasnya sudah utuh dan lengkap. Setelah saya periksa, saya tanya, walinya mana? Bapak saya tidak mau memberikan wali terhadap saya. Itu namanya wali adil, penolakan orang tuanya terhadap anaknya. Aturan yang digunakan saya tolak dan serahkan ke pengadilan. Sampai pengadilan terjadilah pertemuan antara anak dan ayah, sama-sama menggunakan dan memakai pengacara. Akhirnya menanglah anak dalam sidang ini. Putusan pengadilan menjadi amar putusan yang tidak bisa lagi dibantahkan. Lalu diserahkan kepada Kepala KUA Rapocini untuk menikahkan dan mengeksekusi sebagai wali hakim karena alasan tidak rasional. Setelah Bapak Ibu saya baca isi putusan pengadilan, apa yang pertama putusan isi pengadilan? Yang pertama, orang tuanya perempuan ini menolak si laki-laki akibat karena uang panai minta 350 juta. Napan rasa ki iya. Dan mak buine kota 250 juta. Yang kedua, ini pengadilan yang bahasakan dan itu putusannya ada. Yang kedua, ditolak karena ini laki-laki duda, anaknya 3, umurnya 53. Dalam hatiku masih kencang ini. Kalau 50 tahun kencang itu Pak. Lalu anaknya ini bapak umurnya relatif muda, belum sampai 30, putih tinggi lagi. Saya juga agak gemetar juga saya hadapi.
Tapi tidak berani saya sampaikan istriku. Saya berani sampaikan di sini. Kenapa? Karena istriku lebih berani dari saya. Yang ketiga, orang tuanya menolak karena tidak sesuku. Saya tidak menyebut suku apa, yang jelas tidak mau kalau tidak sama sukunya. Jadi itu alasan. Akhirnya pengadilan mengeksekusi, mengatakan bahwa tidak rasional. Maka dijatuhkanlah kepada pihak yang memohon dan silakan ajukan ke KUA Rapocine dan dinikahkan. Saya nikahkan Pak jam 7 jam 3 tanggal 7 April. Saya bilang Pak Agus namanya laki-laki. Mudah-mudahan tidak ada nama Pak Agus di sini. Kak Pak Agus hati-hati. Ini bulan puasa ini. Jangan sampai kau lupa bahwa ini Ramadan ini. Boleh sebentar malam tapi jangan sebentar siang. Sebentar ini. Lalu sudah selesai, saya nikahkan. Buku nikahnya saya masih tahan, karena saya masih menunggu, siapa tahu masih ada susupan masuk. Jadi itulah informasi penting, dan ini aktual, dan ini bukan cerita kosong. Itulah yang terjadi di kalangan masyarakat. Ada memang orang tua tidak mau memberi perwalian anaknya akibat tadi 3 hal. Saya tidak tahu masuk di mana ini orang tuanya celaka. Apakah di pertama, kedua, ketiga, keempat, saya tidak bisa bahasakan. Yang jelas celakalah orang tua apabila menolak kebaikan ini, dan kebaikan ini adalah kebaikan untuk agama dan kebaikan untuk kita semua. Dan pasti anak juga butuh pasangannya masing-masing, apalagi laki-laki penuh dengan tanggung jawab. Sekira yang saya sampaikan, mudah-mudahan Bapak dan Ibu, insya Allah kita tidak termasuk orang yang celaka di dalam kitab tadi ini. Tapi insya Allah kita tidak pernah juga menyusahkan orang lain. Tapi jangan juga terlalu memudahkan orang lain. Ambillah jalan di tengah, itulah jalan yang terbaik untuk kita hidup dalam beretika, dalam berbangsa dan bernegara. Demikian yang saya sampaikan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.